Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kita berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya, semoga saudara-saudara semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan, sehingga saudara-saudara semua dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudara-saudara beriman yang dimuliakan Allah, ada sekitar 360 berhala yang ada di Makkah sebelum Islam berkembang di sana. Dari 360 berhala, ada 4 berhala terbesar di Makkah. 4 berhala itu adalah Hubal, Lata, Manat, dan Uzza. 4 berhala terbesar di Makkah itu terbuat dari batu, kayu, tembaga, emas, dan perak. Adapun bentuk berhala yang ada di Makkah beragam, mulai dari yang berwujud manusia sampai dengan yang berwujud hewan. Di antara 4 berhala terbesar di Makkah itu, Hubal merupakan berhala yang paling dimuliakan oleh para orang kafir Quraisy. Padahal, Hubal merupakan berhala terbesar di Makkah, yang memiliki bentuk manusia dengan tangan kanan yang patah. Untuk memahami bagaimana penyembahan berhala di Makkah bisa terjadi, berikut penjelasan selengkapnya. Sebelum adanya praktik penyembahan berhala di Makkah, masyarakat kota itu sebenarnya merupakan golongan orang beriman yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, pada saat itulah masyarakat Makkah mulai menjauh dari iman mereka dan mulai menyembah yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peralihan agama masyarakat Makkah dari agama tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penyembah berhala dimulai ketika salah seorang pembesar suku Huzza bernama Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke Syam, Syria. Ketika melakukan perjalanan di Syam, Amr bin Luhai melihat penduduk kota tersebut melakukan peribadatan dengan menyembah berhala. Dia pun tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Makkah. Dan dia pun membawa pulang sebuah berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Hubal menjadi berhala terbesar di Makkah. Tidak hanya itu, Hubal juga merupakan berhala pertama yang dibawa di Makkah. Selain menjadi berhala terbesar di Makkah, kelak Hubal juga akan menjadi berhala yang paling dimuliakan. Amr bin Luhai kemudian mengajarkan praktik menyembah berhala kepada masyarakat Mekah secara umum. Hingga pada akhirnya, masyarakat Mekah pada saat itu meyakini bahwa dengan menyembah berhala akan membuat mereka terhubung kepada Tuhannya. Mulai dari situ, masyarakat Mekah mulai menyembah berhala. Tidak hanya Hubal, ada berhala lain yang diletakkan di Ka'bah, seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hingga pada akhirnya jumlah berhala yang ada di Mekah jumlahnya mencapai 360 berhala, dan kota Mekah menjadi pusat penyembah berhala. Praktik penyembahan berhala semakin meluas ketika orang Arab di luar Makkah berhaji. Pada saat mereka berhaji, mereka melihat ada banyak berhala di sekitar Ka'bah. Mereka yang berhaji pun bertanya mengenai alasan orang Makkah menyembah berhala. Pembesar kaum Quraisy pun menjawab bahwa berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah itu merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka akan kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Makkah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di seluruh jazirah Arab. Ketika banyak orang Arab yang menyembah berhala, maka zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sendiri berarti zaman kebodohan, sebab orang pada masa itu tidak hanya bodoh secara ilmu, namun mereka juga bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu ada beberapa alasan yang membuat mereka terdorong untuk melakukan penyembahan terhadap berhala.
Adapun faktor yang membuat orang Makkah menjadi penyembah berhala, antara lain adalah 1. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka. 2. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang. 3. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar. Selain penyembah berhala, masyarakat Arab pada waktu itu juga ada yang menyembah malaikat, menyembah jin, ruh, bahkan hantu. Berhala-berhala tersebut, pada akhirnya akan dihancurkan, termasuk berhala terbesar di Makkah, Hubal. Itu terjadi setelah Fatu Makkah. Fatu Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah. Kemudian menguasai Makkah secara keseluruhan, setelah pasukan Islam memenangkan Perang Mu'tah. Tidak hanya menguasai Makkah secara keseluruhan, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang muslimin juga menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Sebanyak 360 berhala dengan berbagai nama dan jenisnya, dengan berbagai tugas dan fungsinya, pada 8 Hijriah, bertepatan dengan 25 Ramadan, patung Al-Uzza tergeletak di tanah, disusul dengan patung-patung lainnya. Hari itu, Nabi Muhammad langsung menuju Masjid Haram, dan menyalami Hajar Aswad, kemudian tawaf di Ka'bah yang dipenuhi berhala-berhala. Sembari Nabi menghantam berhala demi berhala, dengan tongkat, untuk membersihkan Ka'bah serta Jazirah Arab dari berhala dan kemusyrikan.